Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama dengan Mas Ade, yaitu seorang Technology Development Assistant Manager di BNI. Nah, pertanyaan pertama nih Mas Ade, perkenalan dulu dong Mas, biar yang kenal sama Mas Ade tidak cuma saya nih, tapi juga teman-teman viewer juga kenal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Guntur Ramadan. Saat ini seperti yang Raka sampaikan ya, saya bekerja sebagai Teknologi Development Assistant Manager di PT BNI Sekuritas. Sebenarnya saya di BNI Sekuritas ini masih tergolong baru ya, baru sekitar 8 bulanan. Karena sebelumnya saya bekerjanya bukan di industri pasar modal tapi di pemerintahan ya sebelum yang saat ini. Jadi terkait dengan saya ya biar teman-teman kenal juga, background saya sebenarnya di IT sebagai software engineer ya, sebagai software engineer. Waktu itu saya lebih menekuni di bidang Android awalnya saat SMK. Nah, setelah lulus SMK, saya hijrah nih dari Android ke back end. Jadi setelah dapat banyak pengalaman ya di IT, karena di IT nggak hanya spesifik programmer yang back end front end gitu, tapi in general juga kita managing team dan lain-lain ya, karena di role saya yang saat ini tidak hanya teknikal tapi juga ngebantu manajemen juga. Gitu sih Mas Raka. Oke. Nah, selain pekerjaan yang Mas Ade lakukan sekarang nih, kesibukannya apa lagi Mas? Ada rencana untuk bikin channel YouTube juga nggak? Ya, kalau kerjaan yang sekarang kesibukannya ya tiap hari ngerjain beberapa project-project yang di request oleh unit bisnis ya. Karena unit IT itu support untuk ngebuat produk-produk yang di request oleh unit bisnis untuk menunjang Hmm. bisnis perusahaan gitu. Kalau rencana untuk bikin channel YouTube sih ada ya, karena dulu juga saya pernah eh, apa bikin online courses gitu di salah satu platform pintar untuk teman-teman nih belajar programming gitu ya. Nah, itu ada. Kalau rencananya sih channel YouTube-nya soon lah akan kita buat konten-kontennya. Konten-kontennya sih berisi tentang gimana sih cara coding gitu ya, atau bagaimana sih di dunia IT itu kerjanya ngebuat apa gitu ya. Nah, tapi biasanya sih kalau konten-konten di YouTube itu kan dia kalau belajar programming kan fundamental gitu ya. Nah, di sini tuh nggak hanya fundamentalnya tapi teman-teman juga langsung ngebuat produk. Jadi coding sekaligus ngebuat aplikasi gitu. Jadi ada outputnya gitu sih. Nah, Mas Ade ini tertarik dengan dunia IT ini mulai kapan, Mas? Iya, dari dunia IT sebenarnya waktu itu pas masuk SMK ya. Masuk SMK kelas 1 waktu itu memang tertarik di dunia IT, khususnya programming ya. Karena waktu itu pas SMK memang niatannya setelah lulus mau bekerja sebagai programmer. Jadi dipersiapkan dari kelas 1 belajar banyak hal tentang programming. Nah, sebetulnya eh, tertarik di dunia IT-nya nggak yang dari dulu-dulu juga tertarik ya pas SMP gitu ya. Tapi hanya sebatas kita megang komputer atau main game ya Mas Kakak, mungkin juga dulu ke warnet gitu ya. Ya itu hanya sebatas itu Hmm. untuk ya minimal bisa Microsoft lah. Terus pas SMK baru tuh masuk ke programming, ngebuat aplikasi Android, terus kelas 2 kelas 3 juga banyaklah hal-hal yang dilakukan juga terkait lomba-lomba di dunia IT, freelancing dan lain-lain. Gitu sih. Boleh ceritakan perjalanan karirnya, Mas? Kan tadi Mas diceritanya masuk SMK ya, jadi mungkin mulai dari SMK sampai sekarang gitu. Oke, perjalanan karir waktu itu
sebenarnya waktu SMK itu sudah aktif di dunia IT, khususnya ikut komunitas, habis itu juga freelancing gitu ya, jadi ngerjain beberapa project-project gitu. Ya lumayan lah waktu SMK dapet apa namanya tambahan gitu ya dari freelancing. Terus juga ikut lomba-lomba gitu ya beberapa kali. Jadi lomba-lomba tentang dunia di bidang IT khususnya ngebuat inovasi ya, ide inovasi. Terus setelah lulus SMK waktu itu kan awal COVID ya 2020 itu saya setelah lulus SMK sempat jadi pengangguran ya. Sempat jadi pengangguran 2 bulan karena lockdown, nggak bisa, kantor-kantor juga tutup. Nah, tapi setelah itu di bulan Juni ya, di bulan Juni 2020 itu saya dapat panggilan kerja dari apa namanya salah satu lembaga eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Lembaga Nasional Single Window. Waktu itu saya diberi kesempatan untuk menjadi programmer, tapi secara kontrak memang honorer ya. Tapi Hmm. hal tersebut apa namanya menjadikan pengalaman ya, karena ngebuat sistem untuk pelayanan publik itu memang nggak mudah karena akan banyak diakses oleh apa namanya masyarakat ya, khususnya yang menerima manfaat dari fasilitas tersebut. Nah, tantangan terbesarnya waktu itu kita memang ngebuat sistem untuk perizinan ekspor impor. Jadi kalau sistem kita mati, otomatis ekspor impor di Indonesia juga akan terhenti. Jadinya kita harus apa namanya ngebuat sistem yang memang 24 hours yang harus aktif terus gitu ya. Jadi agak tricky-nya di situ. Terus untuk menunjang operasional, supporting gitu ya. Karena tantangannya kita tidak hanya manage di satu unit kita, tapi juga berkolaborasi dengan unit-unit lain di bawah Kementerian Keuangan maupun kementerian lainnya khususnya. Kayak Kementerian Pertanian, Perdagangan, Perindustrian yang khususnya menerbitkan perizinan-perizinan untuk barang ekspor maupun impor masuk atau keluar gitu. Terus setelah itu di 2021 kemarin saya resign ya dari kantor yang tadi karena dapat opportunity lain di kantor lain, khususnya saat ini di BNI Sekuritas. Um, Kenapa saya ngambil opportunity tersebut? Karena tantangannya hampir sama ya. Kalau yang tadi kan harus 24 jam aplikasinya harus ready. Kalau yang saat ini waktunya kalau pasar modal di Indonesia itu sebenarnya nggak lama ya, cuman ada 2 sesi. Sesi 1 jam 9 sampai setengah 12, sesi 2 jam 1 atau setengah 2 sampai jam 3. Nah, tapi aplikasinya harus memang benar-benar ready gitu ya, benar-benar nggak boleh down karena kan tahu sendiri kalau di pasar modal itu kan cepet-cepetan gitu ya, kolom bid overnya selalu naik turun dengan cepat. Jadi tantangannya lebih ke real time processing, habis itu bagaimana kita maintain ya setelah kalau di perbankan atau di perusahaan sekuritas itu ada dua apa namanya bagian ya, ada front office sama back office ya. Kalau front office ya yang melayani nasabah untuk transaksi, back office untuk setelah nasabah transaksi itu akan dikemanain sih gitu ya. Termasuk kalau di pasar modal itu ketika kamu beli saham tuh harus ada confirmation note sebagai bukti bahwa kamu memiliki saham tersebut. Nah, jadi saya sendiri terlibat di dua hal tersebut gitu. Ketika di front office harus bertarung dengan performance, di back office bertarung dengan quantity karena kan banyak ya, kuantitinya banyak. Jadi juga kecepatan dalam proses back office gitu. Karena kalau sistem IT-nya lemot, kasihan teman-teman operasional pulangnya malam terus. Betul. Karena proses settlement dan lain-lain itu harus dilakukan di hari itu juga gitu. Itu sih mungkin sekilas. Hmm. Nah, saya lihat di LinkedIn-nya Mas Hadi nih, sertifikat kemampuannya Mas Hadi ini kan banyak sekali ya. Kalau dihitung-hitung ada 24. Ini tuh berbagai bidang gitu. Ada data science, ada Android development, ada project management. Nah, cara Mas Hadi mengatur waktu untuk bisa belajar di tengah kesibukan Mas Hadi ini seperti apa? Ya, sebenarnya
sertifikat-sertifikat di LinkedIn itu kan memang saya kumpulkan untuk pertama menambah knowledge baru ya, karena saya memang orangnya suka belajar hal-hal yang baru. Terus juga selain itu sertifikat juga sebagai bukti nih bahwa kamu tuh menguasai suatu bidang tertentu. Karena ketika kamu ngomong nih misalkan di dunia kerja nih, apply kerja, saya bisa misalkan programming gitu, Hmm. apa buktinya gitu, biasanya kan ditanya gitu ya. Selain memang kamu bisa tunjukin portfolio kamu kayak, oh ini aku pernah coding ini, nah tapi kan secara skill fundamental kan tidak ada yang mengakui secara tertulis kan, nah sertifikat itu salah satunya gitu. Untuk cara ngebagi waktunya sebenarnya saya sendiri untuk training memang sering dilakukannya di hari Sabtu Minggu. Tapi kalau training-training yang seperti dari program pemerintah yang gratis gitu, ya kadang menyempatkan waktu ya after office tetap ngelakuin itu gitu. Beberapa online courses saya juga ikutin di Udemy, terus ada juga di coding, ada Coursera, terus habis itu ikut program Digitalent Kominfo gitu-gitu ya. Jadi apa namanya sertifikat tersebut sih kalau di kantor saya itu dimasukin KPI sebagai pengembangan diri gitu ya. Oh, Jadi alasan salah satunya ya kenapa banyak gitu ya, ya untuk itu sih, karena di kantor juga ada program untuk pengembangan diri, jadi setiap karyawan harus mengembangkan kemampuannya nih, apa nih, itu dia sukanya di apa, gitu sih. nah, pertimbangannya Mas Ade untuk ngepelajarin hal sebanyak itu, kenapa kok nggak milih buat fokus di satu bidang aja gitu? Kan awalnya tadi cerita di Android development, kenapa kok nggak milih untuk fokus jadi spesialis di sana? Iya, eh sebenarnya waktu kita ya pertama kali belajar suatu hal ya, entah di bidang apapun, entah saya di IT, kedokteran maupun yang lainnya, itu pasti kita akan berfokus belajar kepada satu hal dulu gitu ya. Satu hal dulu, misalkan saya waktu itu belajar Android gitu. Nah, mengapa kok saya dari Android gak terus-terus Android gitu ya? Karena kalau di dunia pekerjaan itu kan ada spesialis, ada generalis ya. Atau biasanya generalis ini kita apa namanya masuk ke jajaran manajemen biasanya. Nah, di jajaran manajemen itu kita juga harus apa namanya tahu segala hal ya, minimal tahu tentang apa sih yang ada di bidang di bawah-bawahnya gitu. Makanya saya belajar banyak hal karena saya tertarik memang di sebagai manajemen gitu ya atau manajerial ya. Jadinya harus tahu banyak hal terkait di dunia IT. Nah, biasanya di jajaran manajerial bawahnya ada kepala-kepala divisi yang memang spesialis gitu ya di bidang itu. Nah, jadinya apa namanya? Saya sih memilih untuk mempelajari banyak hal karena ya itu tadi sebagai eh, manajer atau manajerial itu harus minimal tahu lah banyak hal tentang bidang-bidang di bawahnya itu. Jadi eh, awal memang harus belajar satu hal karena eh, sat, atau satu bidang yang kita pelajarin itu sebagai strong kita gitu ya, atau sebagai kekuatan kita ya, atau sebagai strength kita ya, supaya ketika kamu nanti mau belajar banyak hal, belajar yang ke lain itu udah ada pedomannya. Oh iya sih dulu di Android kayak gini. Oh kalau backend kayak gini ya caranya. Jadi di dunia programming sebenarnya nggak jauh-jauh beda tentang itu. Cuman beda platform aja sih kalau di IT ya khususnya ya. Jadi mau belajar apapun, entah itu Android, web, desktop, backend, database dan lain-lain sebenarnya hampir-hampir sama gitu. Terus juga di kuliah kita juga diajari banyak hal ya. Tapi Mm-mm. saran saya untuk teman-teman yang masih kuliah juga belajar aja satu hal dulu gitu. Ntar kalau satu hal itu udah jadi kekuatan teman-teman, baru melangkah ke yang lain gitu. Gitu sih. Jadi jangan nanggung-nanggung belajarnya. Gitu. Nah, selain sertifikat kemampuan nih, kan Mas Ade juga pernah juara lomba beberapa kali. Nah, untuk menang lomba itu kan nggak hanya dengan memikirkan konsep yang bagus ya, tapi juga
cara presentasi dan menjawab pertanyaan dari juri maupun audiens. Nah, Mas Adi dulu belajar public speaking dan presentasi untuk lomba itu seperti apa? Ya, dulu waktu SMK memang beberapa kali ya dengan teman-teman tim saya menang beberapa kali perlombaan. Dulu sih memang saya dapat konsep ide inovasi itu dari kepala sekolah di waktu SMK. Diberikan poin-poinnya ketika kamu lomba tuh apa aja sih yang perlu disampaikan gitu ya. Jadi nggak melebar kemana-mana. Nah, dari situ konsep poin-poinnya sudah terarah dan terstruktur, baru bagaimana kita ngedeliver produk dari inovasi kita yang sudah disampaikan ke poin-poin tadi ke juri gitu ya. Nah, cara presentasinya sebenarnya kalau dari tim saya waktu itu ya kita sampaikan saja poin-poin pentingnya, dan yang terpenting adalah ketika kita presentasi itu nggak ngelihat PowerPoint-nya gitu. Jadi kita yang ngomong aja, tapi yang PowerPoint ini sebenarnya sebagai supporting gitu ya. Sebagai supporting bahwa ketika yang kita ceritakan ini loh poinnya, ini loh gambarannya, ini ilustrasinya. Jadi orang itu akan interest-nya ke PowerPoint kita itu poin-poinnya gitu. Jadi misalkan saya cerita nih, oke, saya ngebuat produk A, manfaatnya ini. Bapak Ibu bisa ngelihat display produk kita seperti ini yang kita sampaikan di PowerPoint. Dan gitu kan orang jadinya ngedengerin kita bukan ngebaca PowerPoint-nya. Jadi fokusnya nggak kepecah gitu ya. Kadang audiens kan bingung mau dengerin presenternya atau mau baca PowerPoint-nya, jadi bingung kan. Nah, yang nggak bagus tuh presenternya ngebaca PowerPoint itu Oh iya. selalu fatal. Terus belajar public speaking-nya sebenarnya learning by doing aja ya. Waktu itu memang sempat belajar oleh salah satu guru bahasa Indonesia ya di SMK. Jadi belajar gimana sih cara PowerPoint belajar public speaking-nya, terus habis itu gimana cara ngedelivernya, ngomong sama jurinya gitu dengan apa tutur bahasa yang bagus dan benar gitu ya. Terus juga public speaking itu banyak ya metode-metode untuk belajarnya ya. Teman-teman juga bisa baca-baca di Google juga banyak. Tapi sih kalau saya waktu itu ya sering-sering aja latihan ngomong di depan cermin atau ngomong di depan teman-teman setim gitu ya. Cara presentnya gini, saling koreksi gitu sih. Mas Adi ini dulu kan juga pernah ikut volunteering ya di beberapa komunitas seperti Facebook Developer Circle di area Malang, sama di Google Android Kejar sebagai grup fasilitator. Nah, Mas Adi dulu tahu ada komunitas seperti itu dari mana? Dan apa sih yang ngebuat Mas Adi itu kepincut gitu? Nggak hanya jadi audiens, tapi juga jadi volunteer di organisasi itu. Ya, eh waktu itu tahu ikut komunitas-komunitas itu sebenarnya dari kakak kelas ya, dari kakak kelas waktu SMK itu ngajakin ikut komunitas. Nah sebenarnya sebelum Facebook Developer Circle Malang tuh ada komunitas ini, komunitas Android Malang gitu ya. Nah waktu itu saya join ke situ dulu, ikut meet up-nya, baru setelah itu tahu komunitas lain tuh yang Facebook Developer Circle Malang karena uh, komunitas tersebut officially disupport oleh Facebook. Nah, termasuk juga audiensnya yang memang profesional gitu ya, dari beberapa company besar kayak Traveloka, Gojek gitu. Jadinya belajar banyak hal. Nah, waktu itu memang masih jadi audiens ya, di audiens, terus akhirnya supaya bertambah juga koneksinya, kebetulan juga ada open untuk volunteer. Nah saya join tuh ke situ untuk yang developer circle Malang. Nah kenapa pingin jadi volunteer ya, supaya nambah koneksi, terus habis itu bisa belajar managing event dan lain-lain. Terus yang Google Android Kejar itu saya kebetulan dapat kesempatan jadi fasilitator, jadi mentor. Jadi waktu itu ngajarin beberapa peserta gitu ya yang daftar di program tersebut untuk belajar Android. Itu sih di Surabaya ya. Jadi agak sedikit unik ya. Waktu itu saya masih SMK tapi yang ikut
saya mentoringnya ada yang udah masih kuliah, ada yang udah kerja gitu. Jadi ada suatu pengalaman tersendiri di situ. Gitu sih. Nah, kesan-kesan Mas Ade nih ketika Mas Ade melihat kembali perjalanan Mas Ade untuk bisa sampai sekarang. Ya, kesannya sih ya pertama bersyukur ya dengan apa yang sudah saya dapat saat ini. Terus juga nggak nyangka ya bisa ngelewatin apa namanya perjalanan dari awal waktu SMK sampai saat ini jadi profesional. Jadi apa namanya banyak perjuangan yang dilewatin, tapi yang pasti ini bukan akhir, tapi ini awal untuk menuju perjalanan ke depan ya. Jadinya apa namanya kalau dari saya sih yang pasti em, masih tetap terus belajar gitu ya, dan nggak merasa puas dengan apa yang saya miliki saat ini gitu sih. Oke, kita udah sampai di penghujungnya nih. Nah, Mas Ade punya pesan-pesan nggak Mas untuk orang-orang lain yang masih dalam tahap belajar di bidang IT? Ya, buat teman-teman ya yang masih belajar nih di bidang IT, baik yang belajar formal maupun non formal, khususnya yang formal nih teman-teman yang lagi kuliah nih kayak masyarakat, eh, yang pasti selesaiin kuliahnya di bidang IT, terus jangan lupa ikut pelatihan, banyakin sertifikat supaya ketika nanti apply kerjaan ada pembuktian ya skillnya diakui. Terus perbanyak portfolio project-project yang pernah dibuat karena untuk jadi spesialis masuk ke industri harus ada tahu aplikasi apa yang pernah dibuat gitu ya, karena kita pasti cek hal tersebut. Terus jangan jangan cepat puas ya dengan apa yang bisa, karena di dunia IT itu sangat cepat pergerakannya. Jadi kalau rekan-rekan udah tahu atau udah ngerasa jago di satu hal, percayalah hal tersebut akan udah nggak digunain lagi entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, karena pasti udah ada yang penggantinya yang lebih bagus gitu ya. Karena di dunia IT sangat cepat pergerakan dan perubahannya. Terus untuk yang non formal, teman-teman yang mungkin nggak ada kesempatan nih buat kuliah, ya nggak apa-apa. Banyak kok teman-teman di dunia IT itu rata-rata bukan lulusan S1, lulusan SMA gitu ya. Jadi tetap belajar, terus habis itu skillnya diperbanyak lagi. Tapi ya kalau bisa sambil kuliah gitu ya, supaya ada pengakuan apa namanya untuk secara pendidikan gitu ya. Nah, biasanya sih teman-teman yang SMA tuh ikutnya bootcamp gitu, lulusan bootcamp itu juga bisa karena bisa langsung kerja gitu sih. Silakan. Oke, makasih Mas Ade atas waktunya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Wes, Ini Kak, jos. coba dulu sih ini audio nih.